singgah sebentar ke Pantai Pengubayan, izinkan saya ucapkan salam kepada para penonton sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsyadana ila dinil Islam wa salatu wa salamu ala sayyidil anam wa ala ahlihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Allahumma asli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij'an ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wahsyur wahbas wa aidana datol litoni fil alamin bihaqqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat the King of the King, the love of the world, the creator of everything in this universe is Allah Subhanahu wa taala. Seluas langit dan bumi, sebesar penjuru galaksi dan sedalam lautan yang tak bertepi. Nikmat Allah yang akbar tak akan pernah terukur, walau dengan saja indah dan aduhai sekali. Salawat bermutiarakan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari fata morgana menuju keabadian yang nyata. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Hesti Ayu Prameswari, perwakilan dari SMP IT Insan Kamil Kaur, akan membawakan sebuah kultum yang menceritakan tentang Aisyah radhiyallahu anha. Apakah teman-teman tahu siapa itu Aisyah radhiyallahu anha? Ya, Aisyah radhiyallahu anha adalah istri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah mempunyai gelar As-Siddiq dan juga sering dijuluki Ummul Mukminin. Sedangkan Rasulullah sering memanggilnya Humairah atau juga binti As-Siddiq. Nama ayah Aisyah adalah Abdullah yang memiliki julukan yaitu Abu Bakar dan memiliki gelar As-Siddiq. Sedangkan ibunya adalah Ummu Ruman yang berasal dari suku Quraisy kabilah Tayyib. Sebelum Ummu Ruman menikah dengan Abu Bakar, Ummu Ruman merupakan istri dari Abdullah bin Al-Harits Al-Azadi. Setelah meninggalnya Abdullah, barulah Ummu Ruman menikah dengan Abu Bakar. Pernikahan mereka berdua dikaruniai dengan dua anak, yakni Abdullah dan Aisyah radhiyallahu anha. Dalam kitab sirah dan mengutip pendapat dari Ibnu Sa'ad, Tabaqat menyatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha lahir pada tahun keempat kenabian. Pada tahun ke-10 kenabian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melamar Aisyah pada ia berumur 6 tahun. Awal mula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melamar Aisyah, Rasulullah mendapatkan wahyu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diperlihatkan dirimu di dalam mimpiku selama 3 malam. Malaikat membawamu kepada diriku dengan mengenakan pakaian sutra terbaik. Malaikat itu berkata kepadaku, 'Ini adalah istrimu.' Lalu aku menyingkapkan penutup wajahmu. Lalu aku bergumam, seandainya mimpi ini datang dari Allah SWT, pasti ia akan menjadikannya nyata." Khawlah binti Hakim mendatangi Rasulullah SAW setelah meninggalnya Khadijah radhiyallahu anha. Lalu Khawlah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau ingin menikah lagi?" Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Dengan siapa?" Khawlah pun menjawab, "Adapun yang gadis dan adapun yang janda." Lalu Rasulullah SAW kembali bersabda, "Siapa yang gadis dan siapa yang janda?" Khawlah kembali menjawab, "Adapun yang gadis adalah putri dari makhluk Allah SWT yang paling engkau cintai. Sedangkan yang janda adalah Saudah binti Zam'ah yang telah menjadi umatmu." Lalu Rasulullah SAW kembali bersabda, "Pergilah dan ceritakanlah keduanya kepadaku." Lalu Khawlah pun pergi memasuki rumah Abu Bakar radhiyallahu. Di dalam rumah Abu Bakar, Khawlah bertemu dengan Ummu Ruman. Lalu berkata, "Kebaikan dan keberkahan apa yang Allah masukkan kepada kalian?" Lalu Ummu Ruman bertanya, "Apa maksudnya?" Khawlah pun kembali menjawab, "Rasulullah SAW mengutusku untuk meminangkan Aisyah." Lalu Ummu Ruman berkata kembali, "Aku lebih senang jika kamu menunggu Abu Bakar datang." Setelah Abu Bakar datang, Khawlah menceritakan kembali kepada Abu Bakar radhiyallahu anha.
Lalu Abu Bakar bertanya, apakah Aisyah boleh untuknya karena ia adalah putri dari saudaranya. Lalu Khawlah kembali ke rumah Rasulullah SAW dan menceritakan hal tersebut kepada beliau. Rasulullah SAW bersabda, katakan padanya, aku dan kamu adalah saudara dalam Islam dan putrimu halal bagiku. Abu Bakar pun datang dan menikahkan Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi Muhammad SAW yang pada saat itu Aisyah masih berumur 6 tahun. Pernikahan Aisyah radhiyallahu anha dengan Rasulullah SAW hanya sebatas hitbah atau akad saja. Rasulullah belum menggauli dalam membina rumah tangga hingga Rasulullah hijrah ke Madinah. Selanjutnya ada keutamaan-keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Yang pertama, Aisyah radhiyallahu anha memiliki derajat yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Aisyah memiliki derajat yang tinggi seperti samanya dengan Sarif. Dalam hadisnya dikatakan keutamaan Aisyah radhiyallahu anha di atas wanita-wanita lain sama seperti Sarif di atas makanan-makanan yang lain. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, Aisyah memiliki parasnya yang cantik. Selain paras yang cantik, Aisyah juga memiliki wawasan yang luas karena ia belajar langsung kepada Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, Aisyah adalah tempat bertanya umat muslim. Pada saat Rasulullah SAW telah meninggal, Aisyah adalah tempat bertanya sahabat-sahabat ketika mereka mendapatkan masalah yang sulit diselesaikan. Demikian kisah Aisyah radhiyallahu anha. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari perjalanan hidup beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.